Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4726. Hogan tersenyum dan berkata, dengan sedikit uang, Anda dapat membeli mobil paling banyak di Hong Kong. Kakakmu tidak memiliki kemampuan. Anda dapat yakin. Saya sekarang cukup untuk memberi makan seluruh keluarga, dan saya tidak lapar. Berguna, di masa depan, jika Tuan Muda Wade memandang rendah saya akan puas dengan makanan dan akomodasi saya. Jika Tuan Muda Wei tidak membutuhkan saya hanya akan mendirikan kios di Sham Sui Po untuk menjual angsa panggang. Dan kemudian saya akan menemukan Anda untuk mendapatkan beberapa modal. Anda memperlakukannya sebagai titipan untuk kakak tertua. Wanita tua itu juga berkata pada saat ini, Azu, karena kakak laki-lakimu yang mengatakannya, kamu dapat mengambil uangnya. Kakak tertuamu tidak kembali, keluarga ini mendengarkanku, dan sekarang kakak tertuamu kembali, keluarga ini akan mendengarkan kakak tertuamu. Azur telah mengagumi kakak laki-laki tertua sejak dia masih kecil, mengetahui bahwa kakak tertua adalah seorang pria dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang hebat. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan tegas, Oke Bu, di masa depan, saya akan mendengarkan kakak laki-laki. Wanita tua itu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Kakakmu telah kembali dan keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Dan konflik antara dia dan Gerard telah diselesaikan. Dan seharusnya tidak ada seorang pun di Hong Kong di masa depan yang mengganggu kita. Sulit bagi keluarga kami, kalian berdua bersaudara bekerja sama, kami pasti akan membalikan ikan asin kami. Hogan tahu bahwa keluarganya pasti telah diganggu dan dikucilkan oleh orang-orang selama bertahun-tahun di Hong Kong, dan dia merasa sangat bersalah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya dari luar. Apakah Bibi ada di rumah? Wanita tua itu berkata dengan terkejut, Oh, ini Nona Fang. Dia buru-buru berjalan untuk membuka pintu. Bella tidak menyangka bahwa wanita tua itu yang mengambil inisiatif untuk membuka pintu, dan dia berkata dengan terkejut. Bibi, kamu baik-baik saja? Saya pergi ke rumah sakit sekarang, dan orang-orang di rumah sakit mengatakan Anda hilang. Dan mereka bilang kamu bahkan tidak menjalani prosedur pemulangan, jadi aku segera datang ke sini untuk bertanya tentangmu. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Nona Fang, terima kasih atas kerja keras Anda, saya baik-baik saja sekarang. Hogan membawa kembali pil obat, dan aku baik-baik saja setelah memakannya. Gerard di sampingnya terkejut ketika dia mendengarnya, dan berpikir dalam hati. Orang yang diam-diam menyelidiki keluarga Chen memberitahuku 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa wanita tua ini tidak akan hidup selama beberapa hari. Kenapa dia tiba-tiba baik-baik saja? Mungkinkah itu obat yang dia sebutkan? Charlie memberikannya padanya, kan? Pada saat ini, wanita tua itu juga memperhatikan Gerard di sebelah Bella, jadi dia menjadi gugup dan berkata, Kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah memutuskan dengan keluargaku dan Hogan? Gerard berkata dengan senyum minta maaf, Bibi, aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu dan Hogan. Aku salah di masa lalu, tapi sekarang aku sangat menyadari kesalahanku dan meminta maaf kepada Hogan dan kamu. Kesakitan yang saya sebabkan, jadi saya sangat berharap bahwa Anda dan Hogan akan memberi saya kesempatan untuk berubah. Hogan tertangkap basah, dan dengan cepat berkata, T.N. Liu, apa yang terjadi sebelumnya, pagi ini? Bukankah kita sudah mengatakannya beberapa waktu lalu? Kau dan aku sama-sama memiliki sesuatu yang salah. Jadi mari kita selesaikan masalah ini, jangan khawatir tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Gerard berkata dengan sungguh-sungguh, DMN, kamu pikir aku ingin berbicara denganmu lagi? Peduli tentang ini? Aku datang ke sini karena Charlie memaksaku untuk datang. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ingin melihatmu sedetik pun. Meskipun dia tidak bahagia di dalam hatinya, dia berkata dengan sangat rendah hati. Hogan, aku tahu kamu punya banyak masalah dan tidak mau peduli padaku. Tapi masalah ini adalah kesalahanku dulu. Menyebabkan Anda dipindahkan ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Saya merasa sangat menyesal untuk ini, jadi tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Hogan sedikit bingung, tetapi dia berkata dengan sangat sopan, Tuan Liu, Anda benar-benar tidak perlu menebus saya. Aku tidak pernah menyalahkanmu dari awal hingga akhir, kamu bisa membiarkanku pergi. Biarkan saya kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga saya sangat puas dengan itu. Gerard berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Bella yang ada di sampingnya. Bab 4727.
Bella buru-buru mengeluarkan portofolio dari tas Hermesnya dan menyerahkannya kepada Gerard. Memegang portofolio, Gerard berkata kepada Hogan dengan ekspresi menyanjung. Hogan, ini adalah detail properti dari villa keluarga Huo di sebelahku. Saya membeli properti ini pada sore hari. Mulai sekarang, properti ini akan menjadi milikmu, ini adalah tanda kepedulian kecilku. Hogan memandang Gerard dengan heran, pikiran pertama di benaknya adalah dia sama sekali tidak punya alasan untuk melakukannya. Yang pertama adalah bahwa Gerard tidak mungkin ingin mengkompensasi dirinya sendiri. Kedua, bahkan jika Gerard benar-benar ingin memberikan kompensasi kepadanya, sama sekali tidak perlu membeli villa di sebelahnya dan memberikannya kepadanya. Hogan tahu betul dalam hatinya bahwa meskipun Gerard tidak berani melakukan apapun padanya kali ini karena Charlie, dia pasti masih membencinya sampai ke tulang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mengambil inisiatif untuk menghadiahkan villa di sebelah villa? Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini adalah Charlie. Berpikir bahwa perilaku Charlie adalah membunuh dan menghukum, Hogan memutuskan bahwa ini pasti dilakukan olehnya. Dan Gerard tidak berani menentangnya Charlie, jadi dia hanya bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, pikiran pertama Hogan adalah menolak. Tapi kemudian dia berpikir lagi, karena Charlie mengaturnya seperti ini, dia sebaiknya tidak menolak. Lagi pula, di masa depan, dia juga berharap bisa melayani Charlie dengan tulus. Saat itu, dia ingin melayani ayahnya dengan sepenuh hati. Tetapi sayangnya Changing pergi begitu cepat sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas cinta yang dia berikan kepadanya. Dan sekarang, dia berutang budi lagi pada Charlie. Karena itu, jika dia bisa melakukan yang terbaik untuk Charlie dan mati, baginya, itu akan dianggap sebagai pemenuhan keinginannya. Gerard tidak tahu apa yang dipikirkan Hogan, dan berpikir bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Karena dia tidak tertarik dengan villa ini, maka dia segera mengedipkan mata pada Bella. Meski Bella malu, dia tetap berkata pada Hogan, Hogan, ini juga niat Gerard. Dan Bibi tidak dalam kesehatan yang baik sekarang, mengapa tidak membiarkan dia memiliki tempat yang lebih baik untuk menghabiskan masa tuanya? Gerard juga buru-buru tertawa dan berkata, Hogan, Bella benar, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan ibumu. Selama Anda menerima villa ini, properti air dan listrik villa, serta pelayan, sopir semua akan diurus. Jika Bibi tidak enak badan, dia bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Hong Kong kapan saja, dan semua biaya akan dibebankan kepadaku. Wanita tua itu sedikit khawatir saat ini, dia takut putranya akan menerima rumah Gerard demi dia. Seperti yang disebut tangan lembut, meskipun dia tidak tahu mengapa Gerard berinisiatif memberikan hadiah besar. Tetapi dia selalu merasa bahwa orang ini pasti tidak memiliki niat baik. Jadi, dia menatap Hogan dan berkata dengan cepat, Hogan, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibu. Ibu sekarang merasa tidak masalah untuk hidup 10 atau 8 tahun lagi. Namun, dia adalah pria yang cerdas, dan dia tidak akan mengingat kebaikan Gerard dalam hal semacam ini. Jadi dia bertanya langsung kepada Gerard, Tuan Liu, apakah ini yang dimaksud Tuan Muda Wade? Gerard tersenyum canggung dan berkata dengan cepat, meskipun Tuan Muda Wade mengusulkannya. Saya tidak setuju dengan sudut pandangnya. Jadi kebetulan. Hogan tersenyum kecil. Jadi, jika saya tidak menerima rumah ini, saya khawatir tidak akan mudah bagi Tuan Liu untuk menjelaskannya kepada Tuan Muda Wade, kan? Gerard memandang Hogan, menggelengkan kepalanya, memukul bibirnya dan berkata, Hei, Hogan, itu pasti kamu. Gerard juga tidak bodoh, dia tahu arti kata-kata Hogan dengan sangat baik. Awalnya, dia ingin menukar rumah ini untuk kebaikannya. Lagi pula, itu juga bernilai ratusan juta. Jika diganti dengan sekop baja dan dibuang ke laut, permukaan laut harus dinaikkan sedikit. Itu tidak bisa dilempar ke tempat Hogan bahkan tanpa mengeluarkan suara. Tapi Hogan masih pintar, dia bisa melihat alasannya sekilas, dan kemudian mengubah sifat masalah dalam satu kalimat. Bab 4728. Sekarang jika Hogan menerima villa ini, bukan karena Hogan berutang budi kepada orang lain, tetapi karena ia berutang budi pada Hogan. Karena, arti kata-kata Hogan sudah jelas. Bahkan jika dia mengambil alih villa ini, itu hanya bantuan untuk Gerard. Kalau tidak, jika Gerard tidak pandai berurusan dengan Charlie, maka masalahnya akan besar. Gerard juga menerimanya. Dia tahu bahwa ini adalah bisnis yang merugi, dan dia hanya membayarnya pada akhirnya. Jadi, dia menghela nafas dan berkata kepada Hogan, Hogan,
kamu harus membantuku dan mengambil villa ini. Jika besok nyaman, saya akan mengadakan upacara pindah rumah untuk Anda dan menunggu keluarga Anda tenang. Jadi setelah kamu tenang, saatnya aku pergi ke East Cliff. Hogan mengangguk sedikit, dia juga tahu bahwa anggukan itu sudah berakhir. Jadi dia mengambil file itu dari Gerard dan berkata, kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tuan Liu atas kebaikannya. Tiba-tiba berterima kasih kepada Gerard membuat Gerard merasa bahwa dia telah melakukan semua kerja keras. Pada saat ini, dia menghela nafas, menepuk bahu Hogan, dan berkata dengan tulus. Hogan, aku sudah mengetahuinya dengan tuannya, besok jam 9.58 adalah waktu yang baik. Aku akan membawa mobil untuk menjemputmu terlebih dahulu, jam 9.58 datang tepat waktu. Hogan mengepalkan tangannya, maka sulit bagi Liu untuk mengaturnya. Tidak masalah sama sekali. Bella akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Tidak hanya itu, jauh di lubuk hatinya ada sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat tanpa mengucapkan selamat tinggal, dia sudah membuat pilihannya sendiri. Dan kini ia sangat lega melihat mantan kekasihnya itu akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Awalnya, dia tidak hanya khawatir tentang keselamatan Hogan, tetapi juga khawatir bahwa kembalinya Hogan akan mengungkapkan bekas luka Gerard. Sehingga perpisahan antara dirinya dan Gerard akan semakin berat. Tapi dia tidak menyangka bahwa penampilan Charlie membuat perubahan besar dalam banyak hal. Sekarang, tidak hanya masalah Hogan telah diselesaikan dengan baik. Tetapi bahkan sikap Gerard terhadapnya telah banyak berubah. Jika dia menyerang saat setrika panas, dan menemani Gerard ke Gunung Wadres di East Cliff selama 3 bulan. Gerard mungkin benar-benar menganggapnya sebagai separuh lainnya. Tampaknya semuanya berlangsung selama 20 tahun sebelum akhirnya berakhir, tetapi dia tiba-tiba menjadi pemenang terbesar. Tugas Gerard selesai, dan saraf tegangnya akhirnya lega. Pada saat ini, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Hogan. Hogan, aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu selarut ini, besok pagi, aku akan datang sendiri. Hogan mengangguk dan mengirim Gerard dan Bella ke pintu. Setelah mengirim keduanya pergi, dia kembali ke rumah. Adik-adiknya dapat melihat bahwa mereka sangat bersemangat, tetapi ibu tua itu sedikit khawatir. Hogan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Bu, kamu tidak perlu cemberut. Urusan hari ini diatur oleh Tuan Muda Wade. Kita hanya perlu bertindak sesuai keinginannya. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Wanita tua itu mendengarkan. Pada titik ini, kegugupannya sedikit mereda, dan dia berkata, saya khawatir Gerard menyembunyikan pisau di senyumnya. Jika dia ingin menyakitimu di masa depan, ibu takut kamu akan dalam bahaya. Hogan tersenyum dan menghibur. Bu, Tuan Muda Wade sangat berbakat dan kekuatannya tak terduga. Gerard tidak akan pernah memiliki pikiran bengkok lagi. Berbicara tentang ini, dia bertanya padanya, apakah Anda tahu mengapa saya membawa Bella ke Amerika Serikat saat itu? Wanita tua itu tanpa sadar berkata, bukannya Gerard telah berbicara kepada dunia luar dan ingin membunuhmu. Hogan mengangguk. Dia membuka mulutnya dan berkata, jika Tuan Muda Wade juga menyuruh publik untuk membunuhnya. Dia pasti akan berlari lebih cepat dariku, dan jarak antara dia dan Tuan Muda Wade bahkan lebih besar dari jarak antara aku dan dia saat itu. Bab 4729. Menanggapi analogi Hogan, ibu tua itu segera mengerti apa yang dipertaruhkan. Itu juga memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyerahkan kekhawatirannya tentang keselamatan putranya di masa depan. Wanita itu menghela napas lega dan menambahkan. Karena itu masalahnya, maka ibu tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu. Hogan, apakah kita harus pindah ke villa yang diberikan Gerard kepada kita besok? Hogan mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja, kita akan pergi, ini adalah pengaturan Tuan Muda Wade. Dan Gerard hanya mengikuti instruksi Tuan Muda Wade, tepatnya. Villa yang akan kita pindahkan besok adalah yang diberikan oleh Tuan Muda Wade. Setelah mengatakan itu, dia melihat ibunya, serta adik laki-laki dan perempuannya, dan berbicara. Villa-villa si Sundao semuanya sangat besar, tentu saja cukup untuk sebuah keluarga besar untuk tinggal bersama. Jadi kita semua harus berkemas secara individu malam ini, dan pindah ke sana pagi-pagi sekali. Kedua saudara perempuan itu saling memandang, adik perempuan itu membuka mulutnya dan bertanya. Kakak, kami juga pindah ke sana. Apakah itu cocok? Hogan tahu apa yang dipikirkan saudara perempuannya,
mereka pasti merasa bahwa mereka sudah menikah. Biasanya kembali ke keluarga ibu untuk mengunjungi, dan membantu dengan masalah alami adalah hal biasa. Tapi pindah kembali untuk tinggal di keluarga ibu tentu tidak tepat sama sekali. Dan untuk kedua saudara perempuannya, hidup juga sedikit sulit, dan kondisi kehidupan di rumah tidak baik. Di Hong Kong, itu hanya dapat dianggap sedikit lebih baik daripada orang-orang kelas bawah yang paling menyedihkan tidak lebih dari itu. Jadi, Hogan melihat kedua saudara perempuannya dan berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki pergi selama bertahun-tahun. Saya ingin dekat dengannya, jika Anda tidak keberatan kakak, saya bisa memindahkan keluarga saya, sehingga kita semua hidup bersama. Hogan menghela nafas ringan dan berkata dengan serius, dalam 20 tahun terakhir. Aku, sebagai kakak laki-laki, berhutang terlalu banyak pada kalian. Dan apapun yang dimiliki keluarga ini hari ini adalah semua berkat dedikasi Anda. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dan air mata keluar dari mata mereka. Ketika Hogan melihat mereka menangis, dia berkata, "Oh, kalian berdua, aku tidak tahu berapa kali kamu menangis hari ini, itu lebih dari cukup, waktu untuk persiapan." Wanita tua itu dalam suasana hati yang luar biasa ceria dan berkata kepada kedua putrinya sambil tersenyum. "Dengarkan kakakmu." Mereka berdua mengangguk lembut dan meninggalkan rumah tua sempit keluarga Chen bersama suami masing-masing. Azur sangat senang mengetahui bahwa dia akan pindah ke villa besar besok sehingga dia tidak dapat menahan diri. Dan mulai sibuk mengemasi barang-barangnya bersama istrinya. Ada senyum yang terlihat di wajah Hogan saat dia melihat mereka berdua sibuk dan merasakan banyak emosi di hatinya. Pada saat dia keluar dari bea cukai, keinginannya adalah untuk mati sebaik mungkin. Sehingga polisi tidak menakut-nakuti keluarganya ketika mereka memberitahu mereka untuk mengambil tubuhnya. Tapi sekarang, semua kekhawatiran terpecahkan, tidak hanya dia bersatu kembali dengan keluarganya. Bahkan standar hidup telah naik banyak. Dan yang paling penting adalah ibunya beruntung bangun setelah berjalan melewati gerbang hantu. Semuanya berjalan ke arah yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Di ujung telepon yang lain, Charlie sedang duduk di mobil Stella. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan Hogan, dia berkata dengan sangat sopan, "Paman Chen." Hogan berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Muda Wade, saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk semua ini." Charlie berkata dengan lembut, "Paman, kamu sangat sopan. Kamu adalah seorang penatua dan teman ayahku, ini semua hal yang harus aku lakukan." Hogan terdiam sejenak dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Wade, jika Anda tidak keberatan. Mulai sekarang, hidup Hogan Chen adalah milikmu, apapun yang kamu butuhkan, aku akan melakukan yang terbaik dan mati untukmu." Bab 4730. Ketika Charlie mendengar kata-kata ini, dia tersenyum tulus dan berkata, "Paman Chen, saya memiliki beberapa industri di tangan saya tidak bisa mengurusnya sendiri. Jadi saya ingin Anda datang dan membantu saya. Jika Anda bersedia, Anda harus bekerja keras untuk membantu mengawasi mereka." Hogan berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, aku akan." "Kapan Anda ingin saya mulai bekerja, Tuan Muda Wade?" Charlie tersenyum, "Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa tinggal bersama keluargamu selama periode waktu ini. Aku akan kembali ke Amerika Serikat besok. Setelah saya kembali ke Aurosil, Anda bisa datang ke Aurosil dan kita bisa berbicara tatap muka." "Oke." Hogan segera berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di Aurosil kalau begitu." "Oke, sampai jumpa di sana Paman." Setelah menutup telepon Hogan, Charlie tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Apa yang dia tunggu adalah kata-kata ini darinya. Buku Paman Chen, tidak hanya dalam gambaran besar sangat kuat, tetapi juga dalam detail kontrol, dia sangat akurat. Orang seperti ini, tidak hanya memiliki penilaian yang kuat, tetapi eksekusinya sama sekali tidak kurang. Jika dia dapat mempertahankan bakat ini untuk dirinya sendiri, itu akan sangat bermanfaat baginya untuk perkembangannya di masa depan. Apalagi masih ada masalah besar di hati Charlie, yang merupakan organisasi misterius yang berusaha membunuh keluarga kakek. Dan yang lebih misterius adalah Master Inggris di baliknya. Sebelum dia berhadapan langsung dengan organisasi ini, Charlie membutuhkan sedikit pengupasan sutra untuk menemukan petunjuk pihak lain. Dan setelah dia berhadapan dengan organisasi ini, dia harus terbuka lebar dan bersaing dengan pihak lain. Jadi, saat ini, dia membutuhkan lengan kanan seperti Hogan. Stella, yang mengemudi di samping, menemukan Charlie seolah-olah sebuah batu telah jatuh ke tanah.
Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, Wade, kamu datang ke Hong Kong kali ini? Terutama karena kamu ingin membawa Tuan Chen di bawah komandomu, kan?" Charlie serius berkata, "Ini bukan tujuan utama. Tujuan utama saya adalah untuk memastikan keselamatannya. Adapun apakah dia bersedia bekerja untuk saya, itu masih sukarela." Mengatakan bahwa dia memandang Stella dan berbicara, "Nona Fei, kali ini, kamu harus bekerja keras, datang jauh-jauh untuk membantuku." "Sama-sama." Stella tersenyum sedikit dan berkata, "Kedatangan saya ke Hong Kong sendiri tidak banyak membantu Anda. Sejujurnya saya tidak khawatir tentang keselamatan Tuan Chen karena Anda ada di sini. Jadi niatnya adalah untuk melihatmu dan bertemu denganmu." Mengatakan bahwa Stella menunjukkan senyum mencela diri sendiri dan berkata, "Bahkan, saya juga terlalu khawatir. Dengan Anda di sini, Tuan Chen secara alami tidak dapat memiliki masalah." Charlie dengan serius berkata, "Niat ini sudah sangat jarang. Saya akan mengingatnya." Stella sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, "Tuan Wade, apa rencanamu selanjutnya?" "Rencana?" Charlie tersenyum, "Saya akan kembali ke Amerika Serikat besok dan terus menemani istri saya untuk menyelesaikan kelas master." Stella bertanya, "Mengenai organisasi misterius yang menyerang keluarga kakekmu. Apa rencanamu?" "Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya akan ada di sana." Charlie melambaikan tangannya, "Nona Fei, kekuatan organisasi misterius itu mungkin jauh lebih besar dari yang kita duga. Dan itu bisa disembunyikan lebih dalam. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelidiki mereka untuk saat ini, dan Anda sebaiknya tidak menggali lebih dalam." Stella bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak khawatir mereka akan terus merugikan keluarga kakekmu?" Charlie serius berkata, "Terakhir kali misi gagal, mereka sudah waspada. Dan terakhir kali keluargaan memang lalai, tapi dengan pelajaran yang didapat kali ini. Dengan kekuatan keluargaan, selama mereka cukup berhati-hati di masa depan, akan sulit bagi pihak lain untuk mengambil peluang serupa. Jadi saya berspekulasi bahwa mereka tidak mungkin membuat langkah baru untuk saat ini." Mengatakan bahwa Charlie menambahkan, "Melawan organisasi seperti itu, kita harus menemukan kesempatan untuk mencabut mereka sepenuhnya. Jika kita hanya memotong beberapa cabang dan daun, itu tidak relevan, jadi tetap harus merencanakan dengan benar dan bergerak nanti dengan persiapan penuh."